Agama adalah nasihat. Nasihat untuk menginspirasi pikiran yang terdogma oleh doktrin rekayasa pikiran yang selama ini menyesatkan pikiran. Ketika agama ataupun kebenaran kenyataan hidup disampaikan kepada Anda, tetapi tidak dapat menginspirasi pikiran Anda dan tidak bisa membuat Anda berubah menjadi lebih baik dan tidak ada keinginan untuk mencari tahu kesilapan diri Anda, itu bermakna agama yang Anda anut hanya sekedar agama warisan apa kata orang. Tetapi agama yang Anda anut sebenarnya belum lagi menerangi pikiran Anda, sehingga Anda tidak terinspirasi oleh nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan kepada Anda. Agama itu membuat orang sehat. Sehat zahirnya, sehat batinnya. Jadi kalau kita merasa sudah beragama, merasa sudah rajin ibadah, tetapi zahir batin kita sakit-sakitan, selalu dihantui ketakutan, kemarahan, kebencian, kedengkian, selalu pikirannya cemas, selalu takut tak tentu arah, takut mati, takut kekurangan, takut kehilangan, takut tidak dipuji, takut apa kata orang, itu buktinya kita belum beragama. Itu buktinya kita belum sehat. Agama yang benar itu menyehatkan zahir batin, menyehatkan, menyadarkan pikiran dari kesilapan ataupun kekeliruan berpikir. Ketika batin kita selalu sakit-sakitan, selalu marah, sakit hati, cemas, benci, iri dengki dengan kelebihan orang, itu tandanya kita belum beragama. Agama yang kita anut baru hanya sekedar kulit saja. Tetapi tidak dapat, kita belum menganut agama yang asli atau yang isi. Agama yang asli kita tidak akan pernah tahu dari apa kata orang. Kita harus kembali menemukan kegelapan, kebatilan diri kita, menyelam ke dalam diri kita. Selagi kita belum menemukan kegelapan batin kita, selagi itu kita tidak akan pernah menemukan isi dari agama yang kita anut. Orang-orang yang jiwanya sehat, batinnya sehat, raganya sehat, insya Allah dia akan memahami agama yang dianutnya, akan mencerminkan sifat-sifat kemuliaan Tuhan di dirinya. Jadi orang yang tinggi agamanya, ilmunya, yang banyak ibadahnya, belum menjamin kesehatan keselamatannya. Mari kita lihat, begitu ramai orang yang tinggi ilmu agamanya, dibungkus baju agama, atribut agama segala macam, rajin ibadahnya, banyak jemaahnya, tetapi batinnya sakit-sakitan, penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh kedengkian, penuh ketakutan. Apa kata orang? Lihat nilai diri kita. Apakah agama yang kita anut selama ini kulitnya saja atau isinya? Orang yang sudah menemukan agama yang isi, maka dia tidak akan mudah terpengaruh apa kata orang. Maka di dalam batinnya selalu sehat, selalu berpikir positif, tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung, mudah menerima apa kata orang walaupun dia tidak mengikutinya, tidak mudah menolak, tapi dia selalu menerangi, menyehatkan, menguatkan orang, tidak suka meremehkan orang. Di agama-agama yang kita anut selama ini pada umumnya hanya sekedar agama kulit, warisan orang tua kita. Untuk kita menemukan agama yang asli, kita harus belajar ilmu kesehatan dulu. Kita harus belajar mengenali jati diri kita dulu. Kita harus mengenali lapisan triliunan energi diri kita dulu yang telah menjadi sifat karakter diri kita, yang selama ini penuh ketakutan, kebencian. Itu adalah sifat, itu adalah energi kekuatan negatif yang telah kita nodai selama hidup tanpa kita sadari karena mengikuti agama apa kata orang, tetapi kita tidak mengerti apa yang kita ikuti. Kita hanya sekedar lembu yang mengikuti apa kata orang. Kita tidak mengerti apa yang kita ikuti dan kita tidak dapat membuktikan kebenaran agama yang kita ikuti.
jiwa-jiwa manusia yang sehat, yang kuat, insya Allah akan memahami agama yang dianut. Karena agama itu adalah jalan menuju keselamatan, menuju kesehatan. Kalau zahir batin kita saja tidak sehat, penuh amarah, penuh kebencian, selalu stres, mudah tersinggung, macam mana kita mau nak selamat? Kesehatan zahir batin kita saja belum menjamin kita. Kalau batin kita penuh kebencian, ketakutan, kemarahan, macam mana kita nak memahami agama kita? Macam mana agama kita menyelamatkan kita? Sedangkan agama itu tata cara jalan kehidupan. Kalau tata cara jalan kehidupan saja sudah menyimpang dari aturan Tuhan, itu makanya batin kita sakit-sakitan, selalu stres, marah, benci, dengki, sakit hati, suka menghakimi, merasa benar sendiri. Untuk itu, belajarlah mengenali jati diri Anda. Belajarlah mengenali lapisan triliunan energi diri Anda. Karena energi kita ini triliunan lapisan makhluk yang belum kita kenali, yang selama ini bersarang di otak pikiran kita, yang selalu menghasut, memburuk, menyeret kita keluar. Karena musuh yang paling dahsyat, yang paling sulit dikenali dan sulit dikalahkan adalah hasutan, ego, setan, pikiran yang tidak sadar, yang selalu membisiki kita, mengingatkan kita kepada hal-hal yang buruk, menjauhkan kita, melupakan kita dari jati diri kita yang sebenarnya. Itulah setan yang maha nyata, itulah Dajjal yang maha nyata, itulah iblis dan Fir'aun yang maha nyata. Jadi sebelum sibuk mengenali jin setan yang di luar, kenalilah jin setan yang sudah menjadi karakter di diri kita, yang sudah menjadi jiwa, ruh, ataupun sifat diri kita, yang selama ini membuat hidup kita tidak aman, yang selama ini membuat pikiran kita selalu dihantui ketakutan, kebencian. Agama yang benar akan membuat jiwa raga manusia sehat. Tapi tanya diri kita, mengapa kita merasa sudah beragama, sudah rajin sholat, rajin ibadah, semua ilmu agama sudah dalam otak pikiran kita, tapi kenapa kita sakit penyakit batin kita saja tak bisa disembuhkan? Penyakit anxiety, gangguan mental pikiran kita saja tak dapat disembuhkan. Segala macam obat telah dicoba, segala macam rawatan alternatif telah dicoba, tapi kenapa di dalam batin kita penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh ketakutan, kecemasan pikiran? Pikiran tidak tenang. Bukankah pikiran yang tidak tenang itu adalah neraka? Jiwa-jiwa yang tidak tenang itulah neraka yang sesungguhnya. Kalau pikiran kita tidak tenang, sama hakikatnya kita sedang berada dalam neraka. Jadi kalau kita di dunia ini sudah dalam neraka, tidak tenang, selalu dalam kemarahan, kebencian, apatah lagi kalau sudah terpisah nyawa dengan badan, kita hanya tinggal pindah dimensi saja. Jadi neraka itu adalah kegelapan pikiran, ketidaksadaran pikiran, ego, kesombongan, ketidaksadaran pikiran yang tidak memahami agama yang dianutnya. Sakit batin itu adalah kegelapan, itulah neraka. Ketenangan, kebahagiaan, selalu bersyukur, selalu taat, tunduk patuh kepada roh suci diri kita, itulah surga. Jadi tanya diri kita, saat ini kita sudah tenang dalam menjalankan agama kita atau sedang ketakutan, sedang dalam amarah, sedang dalam kebencian, dilema? Tanya diri kita, di mana silap diri kita? Mengapa selama ini hidup kita tidak pernah aman, tidak pernah tenang? Siapa yang menghukum kita? Allah tidak pernah menghukum kita, tetapi perbuatan kita lah yang selalu munafik, pikiran kita lah yang selalu hianat kepada hati nurani kita. Inilah yang melanggar aturan Allah. Inilah yang membuat kita selalu dihantui ketakutan, karena telah menodai kesucian roh suci diri kita. Inilah yang membelenggu jiwa kita, sehingga jiwa kita ketakutan, tak tenang, selalu dihantui kecemasan pikiran. Kenali itu.